Waalaikumsalam. Mari anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, kita membaca doa dulu ya, seperti kamu masuk sekolah seperti biasanya. Oke anak-anak, kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah, tapi nanti pakai ta'awudz dulu, dimulai dari ta'awudz dulu ya. Oke, mari anak-anak, kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dulu. Hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung ya doa belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, mudah-mudahan dengan bacaan doa ini kita nanti dilancarkan oleh Allah pada saat pertemuan kali ini. Dan pada kali ini Bu Eni mau ditemani sama Pak Roni ya, guru PAI yang kedua. Monggo Pak Roni. Kok ikut juga. Ya, jadi Bu Eni itu nggak berani kalau sendirian katanya. Takut digigit. Iya. Dan pada kali ini nanti Pak, karena pelajarannya ada surah An-Nasr, maka kita murojaahnya surah An-Nasr aja. Surah An-Nasr aja ya. Oke, karena hari ini membahas surah An-Nasr anak-anak. Coba. Berarti kita baca surah An-Nasr. Awalnya kayak gimana Bu ini biar anak-anak persiapan? Pertamanya gimana? Karena kemarin ada yang disuruh menulis surah An-Nasr, tapi nulisnya Al-Asri, wal asri. Wal asri. Yang betul An-Nasr itu wal asri atau idaja? Ya, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Boleh dinyalakan mic-nya. Idaja. Dah, mari anak-anak kita membaca surah An-Nasr dulu ya. 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 Mari Pak Roni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo semuanya mengikuti ya, walaupun suaranya tidak terdengar ya. Udah ya. Semuanya mengikuti, Biar semuanya fokus, mengikuti. Ya, jadi ini yang terdengar suaranya dari studio aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah,
Siapa coba di antara anak-anak yang sudah hafal surah An-Nasr? Angkat tangan. Yang Ya. sudah hafal Yang surat An-Nasr. yang sudah hafal ya, Oh. bukan membaca lagi, tapi sudah hafal. Hafal, nggak perlu lihat-lihat Alhamdulillah, lagi. Mas Arjuna sudah hafal. Terus Mas Izat baru tetangganya yang kelihatan itu ya. Siapa lagi? Terus Mas Satria sudah hafal belum Mas Satria? Satria Lingga. Apa biar saya dulu Bu dari sini Bu? Oh ya. Bu Kokom. Saya kendalikan dari sini aja. Wah, siapa lagi nih ya? Kirana. Wah. Mana nih Mbak Nafisa. Kirana? Apa kita ajak ngobrol dulu Bu iya. ya? Yang sudah hafal siapa ya? Coba salah ya. Satu coba Pak. Pas kalian kita tes juga nanti baca surat An-Nasrnya. Kemarin sudah nulis loh sama artinya siapa lagi. Siapa ya? Ini yang berangkat tangan. Nih. Siapa yang berani coba ayo angkat tangannya yang surat sekarang An-Nasr. Angkat tangannya bukan ke atas tapi ke depan kamera. Ke depan. Biar kelihatan siapa yang berani di Mbak Janur itu. Wah, Mbak Janur ya. Ayo Mbak Janur. Halo Mbak Janur. Assalamualaikum Mbak Janur. Coba dinyalakan dulu mic-nya. Halo. Waalaikumsalam. Ya, oke. Mbak Janur sudah hafal ya surah An-Nasr? Sudah. Coba tunjukkan sama Pak Roni dari bacaan ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hebat. Alhamdulillah. Bagus sekali. Yang ya. lainnya ada lagi enggak, Pak? Terima kasih Pak Janur. Udah bagus sekali bacaannya ya. Sip. Oke, dadah dulu. Yuk, yang cowok sekarang. Nah, ada nggak nih yang putra? Yang cowok. Siapa yang berani? Tunjukkan An-Nasrmu. Ya, iya. Gitu ya. Langsung ke depan. Ke depan. Tangannya ke depan. Wah, ini yang cowok coba yang cowok. Arjuna nih semangat sekali kayaknya nih coba. Oh iya. Halo Mas Arjuna, Assalamualaikum. Arjuna Tristan. Bisa dinyalakan mic-nya dulu? Assalamualaikum. Suaranya berarti kok belum kedengeran ya Mas Arjuna, udah nyala sebenarnya mic-nya tapi belum kedengeran nih. Coba. Assalamualaikum Mas Arjuna. Wah, sepertinya kendala teknis. Coba sekali lagi Mas Arjuna. Assalamualaikum. Nah, ini coba. Iya. Sepertinya kendala teknis ya Mas Arjuna, mungkin sinyalnya ya. Mohon maaf Mas Arjuna, ini kita ganti dulu. Belum kedengeran juga soalnya ya. Oke. Tapi kita yakin sepertinya Mas Arjuna sudah hafal banget Bu ya. Itu ya. Tapi karena kendala sinyal jadi kita nggak bisa dengar di sini. Iya, Pak. Ya. Yuk coba siapa lagi nih? Siapa lagi yang cowok itu siapa Mas Kirendra? Mas ini coba nih. Haidar ya. Oh Haidar. Oke. Haidar Irsad. Halo Mas Haidar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa. Waalaikumsalam. Oke. Oh, bisa. Mas Haidar sudah hafal surat An-Nasr, Mas? Sudah. Sudah. Coba tunjukkan. Coba yuk, langsung yuk. Kalau kamu sudah hafal. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih
bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke. Shadaqallahul azim. Oke, Maha benar hebat. Allah Sip. Ya, ini tadi berarti sudah Terima terwakili ya kasih, Pak ya. Mas Haidar, Terima ya. kasih ya Mas Haidar. Dah. Tetap semangat ya. Oke. Iya. Iya, alhamdulillah Bu Eni ya. Sekarang Ini rata-rata berarti sepertinya semua sudah hafal ya. semuanya. Iya. Oke, untuk itu anak-anak di sini nanti Bu Eni mau menjelaskan sedikit tentang pelajaran surah An-Nasr An-Nasr. tadi, Pak. Jadi agar kita tidak cuma sekedar hafal ya Bu Eni ya, tapi kita juga tahu An-Nasr itu tentang apa sih? Ya, menceritakan tentang apa dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari An-Nasr itu, gitu ya. Mari anak-anak, mohon untuk didengarkan, kita belajar bersama-sama ya. Oh ya, sebelumnya anak-anak mungkin sambil bisa membuka bukunya juga Bu Eni ya. Apa sudah dibagi? Yang PAI sepertinya PAI sudah dapat semua dibagi ya. Yang coba ditunjukkan bukunya yang seperti. Yang bukunya seperti ini, Mas. Nah, Semua udah punya? Udah punya belum? Coba ada yang sudah menyiapkan? Ya, sudah ada. Oh iya, udah ada beberapa yang. Berarti sudah banyak yang punya ya. Ya. Oke. Nah, An-Nasr itu ada di halaman berapa? Surah An-Nasr itu terdapat pada halaman 11. 11. Yo, sambil 11 dilihat ya. bareng-bareng anak-anak ya. Pada pelajaran 2. Pelajaran 2 halaman 11 anak-anak. Oke. Nah, sudah ya semuanya ya? Sip. Udah anak-anak? Oke. Udah. Ya, kalau sudah di sini nanti kita belajar walaupun tidak seluruhnya ya Pak ya. Tapi kita poin-poinnya yang penting kita nanti tahu isinya. Di sini pelajaran yang kedua yaitu senangnya belajar surah An-Nasr ya. Belajar surah An-Nasr itu nanti tentang banyak hal cerita. Tentang apa ya Pak ya? Tentang apa ya? Pertolongan Allah ya Pak ya? Pertolongan Allah. Tentang pertolongan Allah. Perjuangan Nabi Muhammad. Perjuangan Nabi Muhammad. Bukan dulu berat sekali ya. Iya, tapi ternyata dibantu oleh Allah. Dibantu oleh Allah karena dimudahkan semuanya. Dah Pak Roni, kita mulai dari awal. Halaman 11 yang pertama ya. halaman 11 dulu, coba dilihat. Nah, 11 ya. Bukan 1 tambah 1 loh ya, tapi 11. 11. Surah An-Nasr termasuk surah di dalam Al-Quran, tapi itu juz sama itu yang juz 30 ya Pak ya. Pada juz 30 itu surat An-Nasr. Terus kemudian di sini nanti ada berikut ada potongan ayat-ayat dari beberapa surah pendek. Tapi nanti yang kita pelajari di sini nanti hanya 1 dulu. Nanti coba yang kita pelajari yang mana itu. Oh, jadi ini sepertinya kita mencari yang An-Nasr itu yang mana ya. Nah, iya. Kalau anak-anak perhatikan di bukunya ada nomor 1 sampai 5 itu Bu Eni ya. Nomor 1 bacaannya apa sayang? Nomor 1. Wal asr. Wal asr, betul. Itu namanya surah apa itu? Surah Al-Asr. Surah Al-Asr. An-Nasr. Terus yang kedua. Bagus. Yang ketiga, bacaannya apa ini yang walam termasuk Am yalid. Adina amanu itu. Ladina amanu yang nomor 4, nomor 4. Bacaannya apa? Maliki yaumiddin. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Fatihah.
Ya. Yang nomor 5. Nah, Iza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini termasuk apa lihat? An-Nasr. Surat An-Nasr. An-Nasr. Iya, surah An-Nasr. Bunyi yang pertama itu adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian kita buka halaman 12 anak-anak. 12 di sini sebelum membaca surah An-Nasr, amatilah gambar di bawah ini. Ini ada Pak Guru yang menerangkan tentang surah An-Nasr. Kemudian bawahnya lagi dilihat membaca kalimat dalam surah An-Nasr. Nah, nih. Coba dilihat lagi halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Cara gerak mulutnya itu tadi sudah kita baca bareng-bareng ya pada waktu murojaah. Jadi kamu hanya tinggal melihat halaman 13 ayat pertama. Idza itu setelah di depan zal itu ada alif, itu hanya 2 harokat ya Pak ya. Ketukan. 2 ketukan itu hanya seandainya panjang tapi tidak seperti yang ja. Coba dilihat janya. Itu ada seperti tanda alif ya anak-anak ya. Setelah ja itu ya. Setelah ja di atasnya itu ada tanda alif di atasnya. Ada benderanya di atas itu. Seperti apa itu ya? seperti alis ya Pak. Seperti alis di atasnya itu ya. Habis Lah huruf ja, itu coba anak-anak lihat. panjangnya ada 5 harokat atau 5 ketukan. Beda dengan idza. Kalau idza sudah. Tapi kalau ja, Gitu ya. ja baru 5. Itu baru namanya 5 ketukan atau 5 harokat ya Pak ya. Jadi lebih panjang janya panjang, ya. Janya ja. harus lebih panjang ya. Coba tak tanya, janya itu dipanjang ada berapa ketukan anak-anak? Coba tangannya yuk. Coba. Tadi ada berapa ketukan Ada tadi berapa huruf ketukan? janya? 5 atau 2? 2 atau 5? Oh, ada yang 2 itu, Pak. Ja, itu berapa itu? Ada yang 2 atau 5? Nah, kalau ini Pak Roni berapa ini? 5 ya sama ya. Ya, yang Iya, betul 5 adalah ketukan, ya. 5 ketukan. Gitu. 5 ketukan itu seperti apa tuh Bu ini? Idza ja. Nah, itu sudah gitu 5 ya. ketukan. Ya, beda dengan idza. Dah, gitu ya. Sudah jelas. Kemudian yang kedua. Nah, ini ada bacaan waro'aita. Di sini itu huruf hanya, nah pangkal tenggorokan di sini ya membacanya. Waro'aitan nasa yadkhuluna. Oh ya, kho ya. Kho-nya itu adanya di sini, dikeluarkan dari tenggorokan. Itu sudah ada keterangannya ya itu ya. Dilihat halaman itu. Kalau waro'ai itu dibacanya ai bukan ai. Karena anak-anak senangnya ya membacanya itu Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kan gitu ya. I-nya jadi E ya. I-nya jadi E. Yang betul adalah waro'ai, bukan waro'ai. Gitu ya. Tak jelas ya anak-anak ya. Nah, Mas Izzat jelas? Oke, Mbak Aisyah juga jelas ya? Paham ya Sudah anak-anak paham, ya. anak-anak? Jadi yang Mbak kedua Nafisa? tadi itu waro'aitan, nah bukan waro'ai ya. Jadi Terus, biasanya anak-anak biar cepat itu ae gitu ya Bu ya. Biar enak langsung praktis loh. langsung. Nah di sini fasabih yang ayat ketiga, fasabih pada huruf ba itu ada tasjid. Tasjid itu bentuknya seperti giginya sin itu loh Mas. Huruf sin kan begini. Nah, kan gitu ya. Coba tangannya coba. Nah, ikut tangannya bikin tasdid ya. Bikin tasdid semuanya bareng-bareng. yang tahu tasdid. Tasdid 1, 2. Tanda tasdid. Dari kanan ya. Satu, 1, 2. Kanan Nah, itu kanan ya. 1, 2. Oh. Coba anak-anak bareng-bareng membuat tasdid. Tasdid di udara. 1, 2, 3. 1, 2. Itu letaknya di bawah huruf atau di atas huruf, Mas?
Bawah atau atas? Yuk. Coba tangannya bawah atau atas? Di atas. Oh ya, di atas. Nah, Oke. gunanya tasdid itu untuk menggandakan huruf. Jadi seperti hurufnya ada dua. Ya, contohnya ini kalau tidak ada tasdid bacaannya fasabih. Fasabih gitu ya. Fasabih. Tapi kalau ada tandanya tasdid berarti bacaannya adalah fasabih kan gitu. Jadi agak ditahan gitu loh Pak. Ditahan dulu di huruf seperti baknya ada ya. duanya. Seperti baknya itu ada dua gitu ya. Jadi karena yang ada tasdidnya itu pada huruf ba. Itu ya anak-anak ya. Fasabih. Fasabih. Jadi bukan ya. fasabih tapi ditahan. fasabih. Fasabih. Sebenarnya ada dua huruf itu, tapi dijadikan satu. Oke, baik. Kemudian selanjutnya di sini, ayo kerjakan. Kemarin kalian sudah. Wah, ada lagunya ini ya. loh Bu Eni. Sebelum kita makan. Apa kita nyanyi dulu Bu Eni? Ya, Bu Eni. Bu Eni mau nyanyi dulu nih anak. Gimana anak-anak? Setuju nggak anak-anak kalau Bu Eni mau nyanyi anak-anak? Coba siapa yang setuju? Kita nyanyi dulu lagu yang di halaman 14. Mau dipandu oleh Pak Roni. Setuju nggak kita nyanyi? Setuju. Setuju. Operatornya aja ya. Bu Eni baru batuk ini. Oke, ya. Sebelum baca Al-Quran nih, kalau anak-anak ingat lagu di kelas 2 dulu ada lagu sebelum kita makan. Ya. Bu Eni ikut loh ya. Ya. 1, 2, 3. Sebelum baca Al-Quran, Dek, membaca basmalah dulu. Menyebut nama Allah, Dek, mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Oh, Pak Roni bagus ya. Seperti itu. Tepuk tangan anak-anak untuk Pak Tangan untuk Bu Roni. Eni. Iya. Coba ada yang bisa nggak nih anak-anak nih ikut sama Pak Roni dan Bu Eni untuk bernyanyi? Ya, kita pilih, nggak usah rame-rame ya. Kalau semuanya nanti suaranya nggak kedengeran banyak. Kita pilih berapa ya? 4. 4 anak ya. Kita pilih 4 anak. Oke, ada Mbak Damara. Oke, siapa lagi nih? Tunggu dulu ya Mbak Damara ya. Kita pilih temanmu yang lain dulu. Mbak Fa Aisyah. Wah, ini vokalis kita juga nih Bu nih. Mbak Fa Aisyah. Yang nih, mana? jagonya. Oh ini tak. Wah. Halo Mbak Fa. Bisa dinyalakan dulu mic-nya ya. Mic-nya dinyalakan. Persiapan, kita pilih temanmu 2 lagi. Yang jawab. 2 lagi. Jordan. Oke, Mas Jordan. Ayo Jordan. Bareng-bareng ya nanti ya. 3.2 inovatif semua. Yang Rapandra. Nah. Cek dulu mic-nya ya dinyalakan. Mbak Damara sudah, Pak sudah, Jordan belum, Rapandra belum. Yuk nyalakan dulu mic-nya. Wah, Jordan bentar katanya. Mungkin mau minum dulu. Ravendra sudah. Cek sound dulu. Halo, Assalamualaikum Damara. Waalaikumsalam. Pak Aisyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rapandra hilang. Kok malah hilang? Waalaikumsalam. Oke. Jordan mana nih Jordan? Sisiran dulu mungkin. Halo Mas Jordan. Aku dipanggil buat nyanyi. Entah mau nyanyi dulu gitu. Bentar sama teman-teman yang Nyanyi dulu, nanti dulu gitu Mbak. Dan mana nih Jordan nih? Ravandra bisa dinyalakan kameranya Ravandra biar kelihatan.
Kencang semua. Dan assalamualaikum. Halo. Lembut sekali suara. Oke, siap-siap teman-teman, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Yang lain yang nggak dipilih Pak Roni juga ikut juga ya di rumah ya. Oke, halaman 14 tadi ya, 14. Kita mulai Bu Eni. Ya, 1, 1, 2, 3. Sebelum Al-Quran Andi membaca basmalah dulu menyebut nama Allah di Allah baca Jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah pertama. Oke. Mas Jordan belum kedengaran ini suaranya. Ini yang cowok belum kedengeran ya, yang putri tadi udah bagus semua. Berarti kita tepuk yang putri dulu ya. Iya. Mbak Damara dan Pak ya. Oke. Putus. Yang cowok Makasih. kita tes yang cowok dulu. Oh gitu. Oke. Coba Jordan sama Pandra ya. Yang keras. Oh, tadi belum kedengeran soalnya. Putus-putus ya. Oke, sekarang langsung kamu saja berarti sama Rafandra berdua ya. Aba-aba dari Pak Roni. Kok dimatiin lagi? Piye toh? Oh, Ya. dikira Mas Jordan sudah gitu selesai. tadi ya. Oh, gitu. Wes, mungkin. berarti nanti aja ya. Nanti. Rafandra, terima kasih ya. Oke, nanti selanjutnya kita nyanyi lagi. Berarti anak-anak sendiri-sendiri aja nanti. Baik, Mbak Eni, kita lanjutkan kalau gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah pada halaman 15 anak-anak. Coba dibuka halaman 15 ya. Itu ada bacaan surah tentang surah An-Nasr. Kemarin ini kan perintahnya untuk menulis. Anak-anak kemarin sebelum ini ditayangkan sudah menulis dulu ya, sudah mengumpulkan, tapi masih banyak anak-anak yang belum mengumpulkan. Ayo, yang kelas 2.1, 3.1 itu. 1 masih banyak yang walinya siapa ini? Siapa ya itu ya? Kelas 3.1 ya. 3.1 itu nanti silakan sudah tertulis, sudah dikerjakan. Yang belum menulis arti dan apa namanya bacaan surah An-Nasr masih ditunggu oleh Bu Eni. Kemudian anak-anak yang kemarin merasa mengumpulkan tapi dengan bukan surah An-Nasr tapi surah Al-Asr itu Pak. Al-Asr itu bisa diganti, gitu ya anak-anak. Kemudian kita lanjutkan halaman berapa ini? 17. Kelasnya Pak Roni masih banyak yang belum mengumpulkan hampir separuh lebih. Diingatkan Bu Eni langsung Bu ini ya berarti ya. Oke. Nah, kemudian menghafal surah An-Nasr. Kalian tadi sudah banyak yang hafal, alhamdulillah. Kemudian hafalan surah An-Nasr dapat digunakan dalam bacaan sholat. Jadi bukan pertama An-Nasr dulu, bukan, tapi tetap harus membaca surah Al-Fatihah, itu baru nanti surah pendek. Dan itu saja yang pakai surah pendek hanya sampai rakaat yang kedua saja. Rakaat yang ketiga dan keempat itu tidak memakai surah pendek, gitu ya anak-anak ya. Berarti mungkin hari ini boleh ya anak-anak ya, nanti suratnya ketika sholat bacanya surat An-Nasr gitu ya, habis Al-Fatihah nanti baca An-Nasr. Mungkin nanti pas sholat zuhur atau pas sholat asar. Rakaat pertama sama kedua sama? Ya enggak. Rakaat pertama An-Nasr dulu. Yang kedua nanti An-Naba gitu ya misalnya. Rakaat yang kedua An-Naba malah lebih panjang ya anak-anak. Terus kemudian kalau membaca surah Al-Fatihah itu pada sholat harus dibaca tiap-tiap rakaat. Ya. Jadi setelah kita sujud berdiri, kemudian takbir, bukan takbiratul ihram ya,
Kalau takbiratul ihram itu hanya untuk rakaat yang pertama saja. Ya. Kemudian setelah berdiri tetap membaca Fatihah karena surah Al-Fatihah itu wajib dibaca tiap-tiap rakaat. Jadi Nah, kalau tidak membaca Nggak Al-Fatihah, sholatnya itu tidak sholatnya tidak sah sah. atau batal, gitu ya anak-anak ya. Kemudian melafalkan biar kamu mudah dan hafal. Tapi saya lihat tadi sudah banyak yang Sudah hafal ya. semua rata-rata. Jadi tidak usah diulangi lagi caranya ya. Tapi kalau yang belum, silahkan nanti dibaca, kemudian dihafalkan sedikit-sedikit, kemudian nanti lama-lama akan Menjadi bukit. menjadi bukit. Lama-lama Bisa akan hafal hafal. semua. Iya. Nah, seperti Pak Roni kemarin hafalan gitu. Yang juz 1 tuh sudah hafal, alhamdulillah Pak Roni itu. Juz 1 surat 1 ya, Al-Fatihah. Oke anak-anak, ini apa namanya? Bacaan halaman 18 tentang Menghafal. artinya ya. juga Pak. Tadi menghafalnya 11, sekarang ini artinya anak-anak sudah paham ya itu ya. Yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, ini nanti tadi pada cerita Fathul Makkah ya. Itu perang, Langsung pesannya aja berarti Bu ya. Kita bahas arti sekaligus pesannya. Ya. Berarti kita lihat artinya dulu anak-anak. Nah, Artinya nanti dilihat. setelah itu kita lihat ceritanya seperti apa atau sebenarnya yang diceritakan atau pesan yang kita dapat dari surat An-Nasr ini. tadi, Ya. Artinya dulu ya Pak ya. Ya, Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong untuk masuk agama Islam. Karena pada diterangkan sekarang Pak. Ya. Karena pada saat itu Fathul Makkah itu kan di Mekah banyak sekali apa namanya? Kan ada Ka'bah ya Nana ya. Di sekeliling Ka'bah itu banyak sekali berhala-berhala itu Pak. Oh, iya. Makanya Nabi Muhammad pada saat itu apa ya bahasanya itu ingin kembali ke Mekah gitu ya. Tapi ini kan suratnya diturunkan di Madinah karena Nabi Muhammad sudah hijrah Pak. Berarti ini mungkin anak-anak perlu tahu dulu nih belakang lagi. Mumpung ini masih tahun Hijriah ya Muharram ya. Muharram. Nah itu apa namanya orang-orang itu yang sudah beragama Islam ikut pindah ke Madinah, kemudian di sana dia ingin bermaksud apa ya Pak ya? Artinya ingin beribadah kembali ke Ka'bah ya, karena kan kita orang Islam itu kan menyembahnya apa? Kiblatnya adalah ke Ka'bah. Tapi jadi bukan menyembah Ka'bah ya, bukan ya, loh. tapi arahnya kita sholat itu. Kita menjadi kiblatnya orang Islam adalah Ka'bah. Jadi di sana itu maaf anak-anak tidak sholat menghadap ke barat seperti kita semua tidak. Tapi karena Ka'bahnya di tengah, kemudian kita menghadap ke sana bisa, ke sini bisa, dari ke sini ya, itu jadi bisa. Sholatnya ya, Pak, bisa ya? berhadap-hadapan ya, yang sebelah sini menghadap ke sana, yang sebelah sini ya otomatis menghadap ke situ, karena Ka'bahnya ada di situ. Negaranya masing-masing. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Nah, di sini maksudnya pada zaman dahulu itu kan banyak sekali orang yang menyembah berhala Pak Roni. Nah, makanya Allah tidak menutup pintu maafnya apabila orang-orang tersebut mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan kok hari ini saya taubat mau mengerjakan sholat, besok lagi meninggalkan, jangan. Tapi bertobatlah dengan taubah nasuhah. Taubat yang benar-benar taubat dan tidak akan mengulangi lagi. Ya, itu namanya gitu Pak. Nah, untuk pesannya Bu Eni mungkin anak-anak ini perlu tahu dulu nih perjuangannya Nabi Muhammad. Coba siapa yang tahu Nabi Muhammad itu lahirnya di kota apa? Kota mana? Kota Solo? Solo? Ada yang tahu Nabi Muhammad? Mekah. Mekah.
Terus, nah anak-anak, terus Nabi Muhammad kan pertama kali menyebarkan agama Islam itu di kota Mekah Mekah ya. dulu. Nah di kota Mekah itu bisa menyebar dengan gampang atau susah Bu Eni Wah, pas susah awal? sekali itu Pak. Jadi orang-orang yang diajak Hmm. untuk penduduk sana itu diajak untuk beribadah kepada Allah itu malah apa namanya menganggap Melawan, ya? Nabi Muhammad itu apa mengada-ada gitu Pak. Jadi wah Iya. itu Nabi Tidak Muhammad mungkin buat tidak percaya dengan Nabi Muhammad iya. ya. Jadi perjuangan Nabi Muhammad Di kota untuk Mekah itu susah sekali. susah sekali. Padahal di kota Mekah itu ada Ka'bah itu ya. Ka'bahnya. Tapi sama orang-orang kafir Kafir, Quraisy, heeh. Ka'bahnya diisi Diisi apa? dengan berhala-berhala sangat banyak. Berhala Seperti yang pelajaran kemarin SKI itu, SKI lah, Pak. itu ya. Itu masih banyak. Selain Lata, Uzza itu masih banyak sekali itu anak-anak. Sampai ada hampir berapa ya Pak? 1000 lebih. 300 berapa? 300-an 336 berhala berapa? di Ka'bah itu. Nah, terus perjuangannya Nabi Muhammad itu menyebarkan Islam itu bisa jadi berhasil Banyak, itu betul. setelah Mendapat apa, Bu? pertolongan dari Allah tadi, Pak. Oh iya. Tapi dengan perjuangan juga. Jadi dengan hijrah dulu ya. Hijrah dulu. Jadi karena di Mekah sulit, maka dia pindah. Hijrah itu pindah anak-anak. Setelah dari ke Mekah kota. kemana itu, Pak? Nah, siapa yang tahu nih? Karena di Mekah itu sulit, banyak susah, yang ini ya, banyak yang masih tidak kafir percaya. itu ya. Nah, ternyata ada orang di kota lain yang banyak yang percaya. Kota apa ya? Ada yang tahu? Coba. Kota apa yang Nabi Muhammad dari Mekah kemana itu hijrahnya pindahnya? kemana? Madinah. Ke kota Ke Madinah. 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 Sip, Nah, benar sekali. kalau di kota Madinah itu banyak masyarakat sana yang sudah menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad. Nah, gitu. Makanya Nabi Muhammad bisa cepat mengembangkan agama Islam itu adalah di kota Madinah. Jadi setelah hijrah di kota Madinah, orang Orang Islamnya banyak ya, sekali, ya. pada Islam berkembang. ya. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad ingin sekali untuk naik haji, kembali ke kota Mekah lagi. Nah, tapi kondisinya di Mekah itu masih banyak itu tadi ya, berhala tersebut. Tadi. Maka pada waktu itu dikira Nabi Muhammad itu nanti ada perlawanan ya dari kota Mekah ya Pak, penduduk Mekah. Beliau sudah menyiapkan bala tentaranya. Wah, untuk kembali ke kota Mekah, untuk merebut, melaksanakan apa tadi? Haji. Untuk merebut Ka'bah kembali, biar Ka'bahnya tidak ada berhala-berhala lagi. Ya. Akhirnya berhala itu disingkirkan oleh pengikutnya Rasulullah. Pak. Padahal sudah menyiapkan pasukan banyak ya, tapi ternyata atas pertolongan Allah tidak ada perlawanan ya. Tidak ada perlawanan, alhamdulillahnya. Maka setelah itu orang-orang Mekah pun sudah banyak yang masuk ke agama Islam. Dan dia bertobat, namanya tobat apa tadi? Tobat yang tidak akan diulang lagi, namanya tobat apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Misalnya kamu melakukan kesalahan terus bertobat dan tidak mengulangi lagi kesalahannya. Nah, itu namanya tobat apa? Namanya tobat apa? Tobat. Ya, jadi seperti itu ya. Bertobat yang benar-benar ya Bu Ani ya. Nah, sekarang pesan surah An-Nasr. Surah An-Nasr itu yang halaman 25, Mbak. Coba kita lihat di halaman 25. 25. Itu surah An-Nasr adalah surah yang keberapa? Mbak. Yo, siapa tahu? Ya, langsung ditulis di chat yo. Surah keberapa? Mana katanya? An-Nasr itu surat yang keberapa? Soalnya ini kalau pakai tangan susah ini. Banyak. Banyak soalnya.
Berapa anak-anak? Nah, ini ada yang ngechat. Pak Maulida, Oh Rania, iya, wah, oke, alhamdulillah. Fareza, oke, Betul. Hasna, Udah banyak wah, yang betul ya Pak ramai ya. sekali ya. Itu betul semua itu Pak. Betul semua ini, udah Iya. 1000 anak yang ngechat Bagus. ya. Jadi Masuk juga nih. surah An-Nasr itu adalah surah yang ke-110. Gini, satunya 0. Satu, Gitu ya. satu, Jangan nol, 101. 110. Kemudian surah An-Nasr itu terdiri dari 3 ayat. 3 ayat tadi ya. 3 ayat nanti dilihat lagi ya. 3 ayat. Yang pertama di sini tadi, jangan sampai kelebihan ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu tadi ayat 1. Jangan idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas. Jangan. Itu sudah Itu masuk sudah ayat 2. masuk ayat kedua. Sudah ada batas-batasannya ya. Besok kalau disuruh menyebutkan ayat berapa, anak-anak harus sudah tahu. Kemudian setelah itu, An-Nasr itu adalah surat yang terdapat pada ayat pertama itu Pak. Namanya. Diambalkan, Jadi namanya. Surah nama An-Nasr. An-Nasr itu diambil dari ayat yang pertama. Iza jaa nasrullah. Dari nasrullahnya itu ya. Nasr. Itu tadi. Kemudian An-Nasr sendiri artinya adalah pertolongan. Nah, pertolongan itu tadi anak-anak. Pada saat Nabi Muhammad mau menjalankan ibadah haji, kemudian di sekeliling Ka'bah itu banyak sekali berhala, kemudian disingkirkan, tapi alhamdulillah tidak ada perlawanan dari pihak atau orang-orang kafir Quraisy ya. Kafir Quraisy yang ada di kota Mekah tersebut. Jadi lancar gitu. Lancar. Jadi Nabi Muhammad ketika datang ke Mekah mau membersihkan Ka'bah dari berhala itu. Membersihkan berhala. Membersihkan Ka'bah. Oh iya. Biar tidak ada berhalanya lagi itu. Lancar sekali ya Bu Ani ya, tidak ada yang mengganggu istilahnya. Nah, itulah yang disebut dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pokok-pokok isi dari surah An-Nasr yaitu pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapatkan apa itu kejayaan. Kejayaan itu berarti kemenangan. Kemenangan. Kemudian perintah Allah kepada orang yang beriman agar selalu bertasbih, memuji kepada Allah dan minta ampun kepadanya. Ya, coba kita tanya nih, anak-anak bisa nggak kalau bertasbih itu? Nah, bertasbih bunyinya itu gimana coba? Bertasbih itu bunyinya gimana? Yuk. Bunyi dari bacaan tasbih. Subhanallah. Itu satu bertasbih, terus ada perintah untuk memujinya. Memuji Allah. Itu ayo, memuji Allah itu biasanya kita saat bersyukur ya Bu Ani ya. Coba. Membaca. Kita membaca apa untuk memuji Allah? Yuk. Kalau kamu mendapatkan kamu mengucapkan apa? Alhamdulillah. 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 Artinya apa Bu Ani? Alhamdulillah. Lupa ya? Bu Ani lupa itu. Nah, alhamdulillah. Artinya coba, apa ada yang ya? tahu artinya alhamdulillah? Coba. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah juga disebut bacaan tahmid itu, Pak. Tahmid. Iya. Disebut bacaan tahmid. Terus ada lagi perintah bertasbih, memuji, dan terakhir apa Bu Ani ini? Yaitu meminta ampun. Minta ampun. Nah, kalau kita minta ampun kepada Allah, kita membaca apa? Coba. Yo, dibuka lagi. Pak Roni. Astagfirullah, Pak. Astagfirullah. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Artinya apa itu ya Pak Roni ya? Apa, Astagfirullah. ada yang tahu artinya? Saya mohon ampun kepada siapa? Anak-anak?
kepada Allah gitu. Tuhan Jadi kalau semesta alam, ya. jadi kalau kalian itu banyak Pernah berbuat melakukan kesalahan, itu bacalah istighfar ya. Namanya istighfar, bacaan istighfar atau astagfirullahalazim. Jadi kalau lebih lengkap lagi bisa diawali dengan tasbih dulu ya, Bu. Subhanallah, biar kita juga. Kita lanjutkan lagi. Oke, ya. Gimana? Bisa. Udah 5 menit. Oh, Oke, anak-anak. Untuk surat An-Nasr jadi seperti itu ya. Jadi tentang pertolongan Allah, terutama saat Nabi Muhammad ingin kembali ke Mekah itu ya, Bu Eni ya. Melaksanakan ibadah haji. Kan ibadah haji itu harus ke Ka'bah ya, padahal Ka'bahnya banyak berhala saat itu ya. Tapi bukan di Donohudan loh ya. Bukan di Donohudan. Kalau di Donohudan itu Ka'bah-Ka'bahannya. Oke, terus tadi juga perintah agar kita rajin apa tadi Bu Ani? Bertasbih, memuji kepada memuji Allah. Kemudian kita membaca bertaubat istighfar juga ya, dengan taubatan nasuha. istighfar. Oke. Nah, ini pembahasan kita tentang surat An-Nasr alhamdulillah sudah selesai ya. Dan nanti anak-anak bisa diulang lagi, dibaca di buku PAI pada pelajaran 2 ya Pak ya. Jangan lupa juga nanti kalau ada yang mau nyanyi lagi ya kayak tadi bisa nyanyi sendiri di rumah. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada yang kita buka pertanyaan dulu nih. Ada yang mau bertanya dulu nggak anak-anak? Coba boleh angkat tangannya. Ke depan lagi seperti tadi biar kelihatan ya. Coba Pak Rani lihat yang belakang-belakang dulu. Bisa nanya, ada pertanyaan atau komentar atau belum paham? Nih Mas Zahwan coba. Mas Zahwan. Mau Halo menanyakan Zahwan. apa yang? Assalamualaikum. Dinyalakan dulu mic-nya. Waalaikumsalam. Oke, gimana Mas Zahwan? Tadi apa namanya? Tadi suaranya nggak ada sebagian sedikit tadi. Itu. Pas waktu penting. Gimana? Putus-putus sih. Pas waktu penting suaranya itu nggak ada. Tadi suaranya nggak ada. Oh, mungkin belum dihidupkan suaranya ya? Udah dihidupin. Oh sudah. Ya. Nanti Oke. bisa kalau ada yang mungkin tadi ketinggalan nanti bisa lihat rekamannya di YouTube ya gitu ya Mas Zahwan ya. Tadi juga keluar begitu saja. Tadi keluar begitu saja. Tadi salah link. Sinyalnya ya. Iya. Sinyalnya. Ya, bisa jadi sinyalnya Mas Zahwan. Gitu ya. Oke? Oh iya. Sip. Oke. Kasih Pak Rani. Ya. Terima kasih. Ada lagi, satu lagi yuk. Sebelum kita tutup. Ada? Boleh angkat tangan? Angkat ke depan. Oke, Angkat itu tangan. Mas Rafasya ya. Mana nih? Itu tadi Mas Rafasya. Oh gitu, Rafasya. 31. Coba. Mana tuh? Oh ini. Ya. Oh, kok hilang? Bentar. Mas Iya. Halo Oh, iya. Rafasa, dibuka dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Mau Mas? tanya apa sayang? Nanti Zoom codingnya Pak Rani ikut nggak? Gimana? Zoom coding. Zoom coding. Oh iya itu nanti ada. itu Bu Eni nggak ngerti kalau itu Mas Rafasa. Itu tanya sama Pak Rani aja nanti ya. Ini Pelajaran kayaknya tadi yang surat An-Nasr halaman berapa? kenapa? Yang surat An-Nasrnya tadi halaman berapa? Gimana? Nggak jelas? Sekali lagi. Halaman berapa tadi? Berapa? Surat An-Nasrnya. Oh iya. Yang ditanyakan dari halaman berapa sampai Pelajaran berapa 2. Ya. Pelajaran 2 Mas nanti dicari. Ya, mulai dari halaman 11 kayaknya tadi ya. 11 ya Pak ya? Ya, nanti bisa dibaca-baca lagi, oke? Mulai dari halaman 11. Dan seterusnya sampai itu. Nanti sampai belakang di habis. Terima kasih. Oke, Ya, sama-sama. sip. Baik. Nah, Oke, ini mungkin kita nggak bisa semuanya ya mau bertanya. Sebenarnya yang angkat tangan ini ada masih ada lagi. 1.300 anak Bu Eni. Wah, gimana Bu Eni ini? Ya, jadi karena waktu kita terbatas, nanti jika ada pertanyaan boleh lewat
Japri. lewat WA ya, atau lewat wali kelas masing-masing dulu. Oke, baik. Nah, sebelum kita akhiri anak-anak, mungkin Bu Eni ada pesan-pesan dulu Gitu ya. untuk anak-anak kita. Anak-anak, ini pesan dari Bu Eni atau mewakili dari Bapak Ibu yang lain, anak-anak tetap harus menjaga sholat 5 waktu, jangan ada yang bolong-bolong. Harus kalau bisa mengerjakan di awal waktu, ya, bukan di tepat pada waktunya, tapi di awal waktu itu lebih ringan. Kemudian yang kedua, tetap kamu membaca Al-Quran atau juz sama ya, itu setelah pada maghrib sampai isya. Kemudian kamu tetap menghormati kedua orang tua kamu, walaupun kamu mungkin merasa bosan ya nak ya, di rumah terus, kemudian ditinggal bapak dan ibu kerja seperti saya. Kemudian yang terakhir tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan ya Pak ya, yang 5 itu. Sudah saya kira cukup sekian Pak Roni. Baik, nah ini sebelumnya juga ada yang untuk PAI, berarti untuk minggu ini tidak ada tugas dulu ya Bu Eni ya? Nanti yang sudah kemarin, berarti yang melengkapi yang kemarin belum selesai menulis surat An-Nasr. Nah, hari ini ditulis surat An-Nasr beserta artinya. Sama yang kemarin keliru Pak, ada yang wal asri itu ya. Nah, kemarin ada yang juga yang masih menulisnya surat wal asri. Nah, ini nanti menulis yang benar surat An-Nasr. An-Nasr itu idaja tadi ya. Nah. Oh iya Pak Roni, besok kan kita luring ya. Itu anak-anak kemarin yang belum mengumpulkan SKI, kemudian Akidahlah, terus kemudian Fikih, terus apa lagi itu Pak? Ya iya, An-Nasr ini juga berarti yang belum ya. Akidah ya. Akidah. Oh ada lagi Pak, kemarin sedikit itu PAI-nya. Iya. Selain surat An-Nasr ada itu. Oh ya, ada tapi tugasnya sudah, juga. Itu. Oke, yang kemarin. Ya, itu hanya. Oke, baik anak-anak. Itu ya tadi tugas yang diingatkan oleh Bu Eni. Kemudian yang belum selesai jangan lupa dilengkapi lagi. Semoga anak-anak semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap bahagia di rumah, tetap semangat belajar. Ya, amin Allahumma. Baik, kita tutup Bu Eni dengan membaca bacaan Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.